Salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan kita sekalian dalam program Mimbar Agama Kantor Kementerian Agama Kota Bitung, dan tentunya dalam renungan minggu pagi di saat ini. Nah, sahabat religi, sekarang ini saya tengah berada di gelanggang olahraga Dua Saudara Kota Bitung, dan di tempat ini lazimnya digunakan untuk berbagai macam jenis pertandingan. Dan tentunya ketika kita berbicara tentang pertandingan, tentunya ada pihak-pihak yang berjuang ataupun berselisih ataupun bertanding dalam sebuah event untuk mendapatkan kemenangan. Nah, tapi yang menjadi hal prinsip dalam setiap pertandingan itu harus ada yang namanya sportivitas yang dijunjung tinggi. Sehingga ketika apapun nantinya hasil dari pertandingan tersebut, semua pihak bisa dengan rela menerima siapapun yang nantinya muncul sebagai pemenang. Nah, dalam beberapa waktu dekat ini, kita sebagai warga Indonesia akan bersama-sama mengikuti yang namanya pemilihan kepala daerah secara serentak. Ini pun menjadi sebuah pertandingan yang kita rasakan, yang sering kita sebut dengan yang namanya pesta demokrasi. Kita memilih pemimpin-pemimpin terbaik, para putra-putri daerah yang terbaik untuk memimpin daerah kita. Namun terkadang dalam setiap pemilihan selalu ada yang namanya fitnah, selalu ada yang namanya black campaign, selalu ada yang namanya perselisihan bahkan pertentangan. Nah, tugas kita sebagai orang percaya bagaimana kita kemudian menghadirkan sebuah proses ataupun sebuah pemilihan kepala daerah yang jauh dari semua hal yang saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana kemudian kita sebagai warga gereja menyikapi proses ini? Mari bersama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan dari surat Paulus kepada Titus pasal yang ketiga. Kita akan baca ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Nah, tentunya pesan ini kemudian bisa menjadi relevan. Firman Tuhan yang dibagikan di saat ini bisa memberikan kita sebuah bekal nantinya, bahwa kita sebagai warga negara, kita harus menjalankan setiap hukum yang berlaku. Kita harus menaati setiap pemerintah yang kemudian berkuasa di negara ini. Dan sebagai warga negara yang baik juga, kita perlu mengikuti setiap prosedur, setiap program dengan tidak mengakibatkan yang namanya perpecahan ataupun pertengkaran di tengah-tengah kita sebagai sama-sama sebagai anak-anak bangsa. Mari bersama-sama kita mewujudkan sebuah pesta demokrasi yang benar-benar sportif. Kita tidak menggaungkan yang namanya politik, isu sara dan lain sebagainya. Kita tidak mau ikut terlibat dalam berbagai macam propaganda yang mengakibatkan akan terjadinya disintegrasi secara nasional. Mari kita bersama-sama berjuang sekalipun di tengah perbedaan. Kita menghayati perbedaan tersebut sebagai kekayaan, supaya kita bisa saling melengkapi sebagai anak-anak bangsa, sebagai sesama warga negara, sehingga kita bisa bersama-sama mewujudkan sebuah negeri yang aman, negeri yang tentram, negeri yang rukun dan damai. Kita bisa menghadirkan proses pemilihan kepala daerah yang tidak saling gontok-gontokan, tapi bagaimana kita saling beradu gagasan, sehingga kita bisa menemukan para pemimpin-pemimpin terbaik, putra-putri daerah yang terbaik untuk memimpin daerah kita ke depannya. Jadi, sebagai warga negara maupun terlebih khusus sebagai warga gereja, mari bersama-sama kita membangun komitmen untuk menghadirkan proses pemilu kada yang damai, yang aman dan tentram. Kita tidak mau terpancing, kita tidak mau terpecah belah. Ingat, sekalipun kita tidak senada, tetapi percayalah, kita masih bisa berjalan seirama. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Shalom.